Wanita setelah kematian pergi ke surga, pria berkacamata itu memberitahunya. Di kehidupan selanjutnya, dia akan bereinkarnasi sebagai seekor Guatemala di Afrika Selatan, dengan tubuh yang besar dan kuat. Wanita tercengang, hidup ini ia adalah pegawai negeri. Kami berada di major yang sama, dapatkah Anda mendukung saya? Pria paham situasinya, dia berkata dengan gadis masih ada cara yang lain. Itulah hidup kembali dan mengumpulkan lebih banyak pahala. Jadi, setelah bereinkarnasi dia akan menjadi orang yang berbakat di masyarakat, jadi gadis itu menjadi anak kecil lagi. Gadis yang lahir untuk kedua kalinya dalam hidupnya bertekad untuk mengumpulkan banyak pahala apapun yang terjadi. Dengan keadaan ingatan yang diawetkan dari kehidupan sebelumnya, melewati masa kanak-kanak adalah waktu yang paling membosankan. Melihat orang tuanya bermain dengannya setiap hari, dia merasa sangat bosan. Hal yang satu-satunya bikin dia senang itulah dia mendengar suara dari televisi. Gadis kecil ini baru lahir tahu bilang, tetapi dia tak berani bilang. Jika ia baru lahir dan dipanggil, ibu, orang tuanya pasti akan terkejut. Setelah 5 bulan, dia juga sudah mencium makanan enak. 10 bulan kemudian, dia juga bisa berbicara dengan orang tuanya. Kemudian dia pergi ke taman kanak-kanak, dia menulis dengan sangat baik. Apakah kata-kata ini ditulis olehmu? Ya, benar Bu. Bahkan saya juga tahu cara menulis nama Bu. Oh gitu, kalau gitu bisakah menulis skreng? Wah mantap banget loh. Kata yang ditulis olehnya mirip dengan yang ditulis oleh orang dewasa. Saat taman kanak-kanak mengadakan program musik, dia sangat ingin tampil sebagai peri. Tapi semua anak ingin berdandan seperti Nona Peri. Karena mengumpulkan pahala, ia cuma bisa memilih menjadi monster. Sejak kecil dia juga seperti anak yang lain, ia suka menghisap nektar di taman kanak-kanak. Tapi sekarang dia tidak berani lagi karena dia takut itu akan buruk, jadi jika dia menghindari sesuatu, dia akan menghindarinya. Tepat sepulang sekolah, gadis itu mengetahui bahwa ayah teman sekelasnya sangat dekat dengan gurunya. Meskipun anak-anak lain tidak tahu, tapi dia berbeda. Dia sudah memiliki kecerdasan seorang anak berusia 33 tahun, jadi dia tahu ada sesuatu yang tidak jelas tentang hubungan keduanya. Dia tiba-tiba teringat kehidupan sebelumnya, temannya dipindahkan ke kota lain. Lalu gurunya juga hilang, dia akhirnya juga memahami semuanya. Orang tua gadis kecil itu bercerai, sehingga gurunya juga dikeluarkan dari sekolah, gadis itu bergegas ke samping untuk mengamati keduanya. Mungkin hubungan mereka tidak terlalu intim saat ini, jadi dia memikirkan cara untuk mencegahnya. Bu, saya bermain monster dan peri dengannya hari ini. Oh begitu, asyik ya. Kali ini, bolehkah saya bermain dengan teman yang lain? Gadis kecil itu ngomong terus-menerus dengan gurunya, sang ayah tidak melihat kesempatan untuk berbicara dengan gurunya, jadi dia hanya perlu membawa pulang anak itu. Sepulang sekolah, dia terus menggunakan teknik ini untuk mencegah mereka sendirian. Namun seiring berjalannya waktu, trik ini memudar, sang ayah menemukan cara baru. Dia mulai mengirim surat kepada guru, di dalamnya ada nomor HP-nya. Masalah semakin serius, gadis itu buru-buru mengikuti guru ke ruang belajar. Melihat guru meletakkan surat itu di atas meja, gadis itu bersembunyi ke samping dan menunggu guru pergi, lalu menyelinap ke dalamnya. Tentu saja, di atasnya ada nomor HP. Gadis itu mengubah surat itu menjadi surat yang berterima kasih kepada guru karena selalu merawat anaknya. Lalu, ia mengambil surat yang ada nomor HP dan lari keluar. Masalah ini dari ayah teman sekelasnya, jika dia menunggu beberapa hari dan masih belum mendapat tanggapan. Dia pasti akan bertanya kepada gurunya, maka semuanya akan terungkap. Jadi kita harus memikirkan cara agar ayah tidak menemui gurunya. Dia tiba-tiba berpikir ide, di zaman sekarang ini, ponsel tidak umum. Gadis itu melihat nomor telepon di kertas, dia menggunakan telepon rumahnya untuk mengirim pesan ke orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir, saat SMS, nomor teleponnya akan muncul, jadi dia memanfaatkan waktu tidur orang tuanya. Di tengah malam, dia berlari keluar rumah dan pergi ke telepon umum. Ada stasiun telepon yang ditinggalkan, dia berlari ke taman dan benar-benar menemukannya. Karena tinggi badannya tidak cukup, jadi saat dia mendapatkan headset telepon, gadis kecil itu menemukan bahwa harus perlu menggunakan koin. Aduh, sayangnya. Jadi dia segera pulang rumah,
dia ingat bahwa ayahnya dulu menyembunyikan dana hitam di sepatunya. Setelah itu, dia pun berhasil mendapatkan beberapa koin dan berlari ke stasiun telepon umum. Gadis kecil itu mengirim pesan yang mengatakan bahwa semuanya berhasil. Keesokan harinya sepulang sekolah, ayah yang marah itu pergi ke taman kanak-kanak dan tidak menyapa gurunya tetapi membawa pulang anaknya. Guru merasa cukup sulit untuk memahaminya. Rencana gadis itu berhasil dan keesokan harinya hubungan di antara mereka berangsur-angsur menjadi aneh. Saya yakin semua orang penasaran dengan pesan apa yang dia kirim. Jika kamu berani bertemu diri saya lagi, saya akan memberitahu semua orang. Setahun kemudian, keluarga temanya juga tidak pindah, terus belajar di taman kanak-kanak ini. Dia juga berhasil mendapatkan pahala. Ketika dia melihat program Dunia Binatang di TV, dia bersumpah bahwa dia harus berusaha mengumpulkan pahala. Ia tidak ingin bereinkarnasi sebagai hewan mengerikan itu.